Ini? Oke. Nah, mungkin kemarin di atas kapal kalian pasti beda merek ya. Mungkin ada yang saya nggak gitu tuh bentuknya, tapi diputar kalau mau ngetes misalnya gitu. Ya ada yang juga kayak gini juga mungkin ada. Ya. IPAP juga, IPAP saya kemarin bentuknya nggak kayak gini bu, lebih simple, lebih kecil juga ada. Ya, jadi IPAP SAT itu kadang beda merek ya memang beda bentuk ya dan beda pengoperasian. Tetapi selalu ada test instruction di setiap bodinya. Jadi kalian nggak usah menghafalkan, tinggal membaca aja ngetesnya gimana sih. Ya. Dan pengetesan itu ingat bahwa ada segel, ada pin, itu nggak boleh dicabut. Ya, namanya ngetes nggak mungkin kita cabut segel. Jadi pasti ada tombol tes. Ya. Kita baca ini kalau ngetes gimana ya? Oh ini ada tes nih, ini segelnya di sini. Berarti kita tekan ke bawah. Ini kalau kondisinya masih bagus saat kalian, pasti ada lampunya. Selain lampu pasti ada bunyinya. Selain bunyi, dia akan muncul display mana? Radar jenis X-band. Radar jenis X-band ya. Baik itu punyanya helikopter ya, punyanya kapal, punyanya pesawat ya. Ketika mereka menggunakan X-band ya pasti akan menangkap, minimal jaraknya adalah 5 nautical mile. Kemudian ini pengetesannya gimana? Per apa? Per hari kah? Per bulan kah? Per minggu kah? Monthly. Kemarin siapa yang ngetes? Enggak, kalian pernah ngetes nggak? Pernah. Gimana ngetesnya? Apa yang kamu lakukan ketika dikasih SAT? Dad, coba tes Dad. Terus ngapain kamu? Lihat kondisinya dulu, kondisi fisiknya. Setelah itu kalau dirasa nggak ada yang bisa dilakukan. Oke, posisimu di mana kalau ngetes? Oke, bridge ya, nggak usah jauh-jauh sampai ke luar sana, sampai ke Butan, nggak usah. Kita cukup keluar wing. Kemudian yang di depan radar siapa? Yang di depan radar gimana saya? Secondnya. Pernah nggak gantian kamu di radar? Oke. Apa yang muncul di radarnya? Ada Sinyalnya ring putus-putus Ya. ya. Sebanyak berapa tuh? Berapa garis? Berapa ring? 12. Ya. Kalian pasang range berapa? Tiga. 6. Ayo ingat-ingat lagi. Range-nya kalian pasang di berapa? Pakai 6. Pakai 6. Tebal nggak garisnya? Tebel banget. Yang lain? Jangan ragu-ragu. Kalau kalian ngetes, bilang ngetes. Berapa? 6. Oh, berarti kamu nggak ngetes ya? Kamu ngetes nggak tadi? Enggak? Enggak, aduh ini jawab enggak biar nggak ditanya aja nih. Ini masa nggak ada sih? Pasti kadang itu diajak ngetes SAT ya. Pasangnya itu di 12. Kalau 6 itu nggak tebal gitu. Nah, jadi sinyal sinyal dari SAT kita itu nggak muncul garis-garisnya. Ya, biasanya itu karena pasangnya nggak di 12. Ya, biasanya di 12 baru start boleh di atasnya lagi 24. Ya, kalau di bawah itu kita nggak pakai. Oke, kemudian kan harus gantian. Nanti kan jadi officer juga begitu. Ya, jangan kadetnya suruh pegang doang, nggak pernah dilihatin tampilan seperti apa. Gantian. Ya, kalian yang pegang ini, kadetnya yang di depan radar. Dia ditangkap oleh sinyal radar, oleh radar karena menggunakan gelombang elektromagnetik kan begitu. Nah, sistem kerjanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Dengan frekuensi berapa? Coba dibaca. Baca aja, nggak usah hafalkan. Ya, alat-alat di bodinya sudah ada keterangannya. Ya, semuanya sudah tertempel di sini ya, tinggal dibaca aja. Oh, dia menggunakan frekuensi 9 GHz ya. Kemudian ini ada baterainya nggak? Masanya berapa jam? Kalau kita aktifkan? 36. 2 kali 24 jam. 2 kali 24. Yang lain? 36. Pendapat lain? Kalau ini berapa? 2 kali 24 jam. 2 kali 24. Kalau ini? 6. 2. Ayo. Berapa? Ini betul, 2 kali 24. Kalau ini? 24. 24. Hah? 24 jam. 4 dikali 24
16 28 96 Ini 96. Ini memang 2 kali 24 jam. Nah, kalau ini menggunakan gelombang elektromagnetik, ini menggunakan apa? Ditangkap oleh siapa? Satelit. Nama satelitnya? Inmarsat Sarsat Kosmosat, ya. Jadi kalau peletakannya saja, ini alat sudah beda. Ini pasti di dalam kan? ya Ini pasti di luar. di luar. Dan ini tidak boleh terhalang oleh suatu apapun. Kalau Wings Bridge kalian ada atapnya, dia harus di luar atap. Jadi kenapa? Karena ada apanya? Ada Aero apa? sedikit. Fungsinya. Merilis saat tenggelam. Nah, aero itu berapa sih ininya? Masa expirednya? Anual 1 tahun. 5 tahun? 5 1 tahun? 5 tahun 5 tahun? Berapa? Masih biro Pak? masih bilang. Bebas, ya, ada yang 5 tahun, ada yang setahun, ada yang 3 tahun. Kan kalian baca itunya. Jadi kalau pengetesan IPAP bukan hanya fisiknya, HRU-nya juga ditiap. Ya, HRU-nya sudah expired atau belum. Kalau sudah expired dia harus diganti. Nah, kemudian ini nggak perlu asis. Kalau pengetesan ini kita memang butuh asis 2 orang. Ya. Tapi kalau ini ya sudah kita tes sendiri aja. Tetapi 2 alat ini tuh bareng. Ya, jadi 2 alat ini sama-sama monthly. Jadi kita biasanya ngetesnya bareng aja. Ya, jadi kalau kita sudah ngetes, kita harus record tanggal berapa kita ngetes. Jadi sudah tahu bulan depan kita ngetes tanggal berapa. Ya, jadi harus ada recordnya. Kemudian di sini ada alatnya apa nih? Two-way VCR. Fungsinya? Komunikasi. Ketika abandon share ya. Jadi kalau kita abandon, kita nggak mungkin bawa VCR yang nempel itu. Pasti yang kita bawa adalah yang portable ini. Syaratnya apa sih ini? Syaratnya? Syaratnya apa? Baterainya terisi penuh terus. Ada baterai cadangan, harus dia full charge ya. Nah, kalau full charge bukan berarti harus full di charge terus. Biasanya kan kita gitu kan, males kan. Buat nyabut aja males. Kalau kita terus charge dia, lama-lama bocor ya. Jadi kalau memang sudah penuh ya dicabut, nggak ada capeknya kan. Karena biasanya males. Males sudahlah biarin. Nah, jadi ini syaratnya juga harus waterproof. Nah, dia harus waterproof. Jadi kena air dia aman. Dia ditesnya berapa hari kah? Minggu kah? Bulan kah? Atau nggak pernah dites? Pernah. Mati. Ini weekly. Nah, kalau kemarin kayaknya nggak pernah tuh dites. Yo memang nggak pernah karena males ya. Ini syaratnya adalah weekly. Jadi ini harus dites weekly. Ini butuh jarak ya. Jadi kalau sama-sama di Anjungan itu kompresor nggak dengar. Nah, biasanya satunya di Buritan, satunya di Anjungan. Dan ini tuh harus dites ya. Kalau kemarin dapat kapal yang nggak ngetes, nanti ketika kalian jadi officer dites. Ya. Jangan yang jelek-jelek kalian tiru. Ya, harus ada perubahan. Oke, kemudian kita bahas apa? Navtec ya, Navtec. Navaria itu ada berapa sih? 14 Ada 16, 16 ya? 11. Itu Indo itu 14. 14. Indonesia masuk ke 11. Kita punya berapa stasiun? 4. Apa aja? Ambon. Kodenya. A mana? B. Ambon. Di Makassar. Kemudian ada berita di Navtec yang tidak boleh ditolak, tidak bisa ditolak. Apa kodenya? ABDL. Abdul. A, BDL, C nggak ada ya. Apa itu A? Oh ada di sana ya. B, meteorological. D, E, BL ya. Nah, jadi kalau kalian tadi ditanya Navaria ada berapa di dunia ini? Ada 16 ya. Indonesia namanya Navaria 11. jadi jangan kebolak-balik ya. Kemudian kode-kode itu
nggak usah dihafal juga ya. Dianjurkan langsung ditempel. Jadi nggak usah kita itu mumet-mumet ya. Sekarang yang penting itu mau membaca. Kalau kita malas baca juga nggak tahu. Nah, yang penting itu pasti itu sudah tempel. Ya sampai ada area JDSS pun ditempel di anjungan itu biasanya. Ya. Area JDSS dibagi berapa? Area JDSS. 4. Area 1. 0 sampai 30. Nautical Sama. mil. Apa yang harus dibawa alatnya? VHF Desti Oke, sama GCF, oke dibawa. Terus apa lagi? Ke A1 dulu. Alatnya yang dibawa apa? Alat JMDSS-nya. GCF sudah betul. Terus SAT. SAT. Apa lagi? IPEP, nggak usah ragu-ragu. Ya, SAT, IPEP, GCF, terus apa lagi? Apa lagi? VHF Fresh. Apakah yang di bawah tadi ada SAT, IPEP, GCF, TUE GCF, terus ayo kurang satu. Ngarang aja, ngarang yang penting bunyi kalian itu. Ayo yang tadi kita sudah sebutkan. Kita tadi menyebutkan. Ayo satu lagi. Praktek. Nah, itu area 1 ya. Area 2, semua area 1 di bawah ditambah apa? MF. Area 3 ditambah 1, 2 di bawah ditambah masa ya. Area 4 1, 2, 3 diambil ya di bawah. Nah area 4 ini areanya mana sih? Area Kutub. Area kutub. Jadi itu pembagian area JMDSS, pembagian jaraknya ya, jaraknya. Jadi semakin jauh ya alat yang kita bawa pasti semakin lengkap. Nah kita di Diklatkan JMDSS ini tujuannya kan agar bisa mengoperasikan alat-alat yang ada. Kita itu punya life saving appliances, ya, kita punya perfecting appliances, kita dilindungi dengan sistem-sistem alarm di atas kapal dan juga JMDSS. Artinya nyawa kita ini sebenarnya sudah dijamin ya keselamatannya. Tapi percuma alatnya lengkap tapi manusianya nggak bisa mengoperasikan. Makanya BRM itu, ya BRM itu Bridge Resource Management itu semuanya sumber daya alat dan sumber daya manusia. Nah, jadi dua-duanya harus kawin, harus bisa. Jadi kalau alatnya lengkap orangnya nggak bisa, percuma. Nah, jadi kalau kalian nanti di atas kapal, biasanya kan ada drill tuh, drill pengenalan ini tuh ada, pasti ada. Kalau nanti kalian yang ditunjuk sebagai apa, yang menjelaskan, ya. Kalau kalian kemarin disuruh nggak? Oh, enggak. Nah nanti kan kalian ketika jadi officer biasanya kalian bisa jadi ditunjuk sebagai pemimpin drill. Nah jadi kalau kalian mimpin drill tapi kosong ya apa yang mau diomongkan? Nah, jadi harus mau belajar. Ya pelaut itu pekerjaannya monoton, itu terus kalian itu. Nah sudah monoton harusnya kita expert di situ. Nah, jangan sampai sudah monoton tapi kesalahannya juga monoton. Nah kesalahan yang berulang terus dilakukan. Jadi kalau memang kalian on board, kemudian kalian baru meraba-raba, teruslah meraba-raba, ya, teruslah explore, jangan takut salah. Biasanya kadet itu banyak larangan, Dad, jangan dipegang ya Dad, Dad, jangan dioperasikan ya Dad. Akhirnya apa? Takut. Ya, aduh, takutlah nanti rusak, takutlah nanti ada yang hilang rutenya misalkan. Ya, jadi nanti kalau kalian jadi officer, jangan bikin kadet itu takut untuk explore. Jangan balas dendam, oh dulu saya kadet diginiin, jangan ya. Waktunya kalian belajar itu cuma pas kadet. Jadi kalau kadet nggak boleh belajar, bagaimana jadi officer dia bisa? Oke, kemudian nanti tadi dikasih skenario nggak di dalam kertas itu nggak? Belum. Oh, belum. Besok ujiannya itu kalian dikasih kertas skenario, dan nanti ujiannya sesuai dengan skenario itu. Ya, apakah kalian nanti dapatnya PD, pan atau spirit tergantung, ya tergantung skenario yang kalian dapat. Nah saya nggak tahu apakah ujiannya itu satu kertas itu semua isinya sama skenario nya,
atau kasusnya beda-beda. Jadi kalau memang sama, enak ya belajar bareng-bareng sebelum dipanggil. Tapi kalau satu-satu ya sudah, kita asalkan punya kita masing-masing. Jadi di dalam itu biasanya waktunya cuma 10 sampai 15 menit. Kalau kalian lambat ya pelegak buku biasanya suruh keluar. Udah keluar, lanjut dulu yang lain. Nah, jadi nanti kalian kalau sudah keluar, majunya paling akhir. Ya, jadi jangan sampai pulang. Jadi sekali main harusnya sudah langsung lulus. Gitu. Yang penting adalah ketika namanya dipanggil orangnya ada, jangan terlambat. Ya, kalau sudah terlambat tuh biasanya kalian langsung taruh bawah. Ya, apalagi 100 orang ya. Nah 100 orang kayaknya nanti dibagi 3 hari juga ujiannya. Atau 3 hari atau 2 hari atau sekali main. Nanti nggak mungkin kalau sekali main. Ya karena kita juga jamnya terbatas. Oke. Kemudian kalian kemarin bayar nggak ini? Oh belum tagihan. Oh gratis kali. Amin. Jadi kalau kalian nanti ujian UKP-nya bayar, UKP itu kan 2, praktek dan komputer. Salah satu tidak lulus, bayarnya tetap 2. Misalkan nggak lulusnya cuma prakteknya, tetap bayar double. Nah, jadi usahakan sekali main kalian harus sudah lulus. Ya, makanya kalau tadi suruh praktek benar-benar di pelajari ya, karena sama persis kok. Nanti yang kalian ditanya di dalam itu keluar nanti pas. Nah, jadi kalau nanti ada tryout pas UKP, soal-soal yang keluar di tryout itu juga keluar di ujian. Jadi jangan nyepelein, udahlah nanti nyontek ya, udahlah nanti ini. Nah kalau kalian lagi apes, yang kalian contek lulus, kalian nggak lulus mau gimana? Semuanya kan pakai bahasa Inggris ya, ujian komputernya juga seluruhnya pakai bahasa Inggris. Jadi jangan menghafal, jangan ya tadi menghafal, karena kalau kadang-kadang ABC-nya ini kebolak-balik sama soalnya, tapi ABC-nya biasanya kebolak-balik. Jadi jangan lihat, oh jawabannya B, ikutlah, ternyata salah. Jadi dibaca betul-betul. Oke, kemudian, oh ini tadi sudah jam. Apalagi alat JMDSS? Ada akinya nggak kalian? Aki. Ada. Di atas kapal ada aki? Ada. Fungsinya apa sih? Saat blackout. Saat blackout. Ya, untuk apa? Untuk supply-nya siapa? Alat navigasi. Navtek. Radio. Ya, saya bicara aki di JMDSS itu buat power supply radio kalian. Ya. Jadi itu harus disimpannya di mana? Kemarin disimpan di mana tuh? Top deck. Ventilasinya bagus. Bagus sekali. Ada air bisa masuk. Nah, itu. Jadi ventilasinya harus bagus. Kemudian tidak boleh ada kecipratan air. Ya. Apalagi air laut. Jadi dia harus di ruangan yang memang proper. Itu kita bawa. Kalian ngetes lagi kalian nggak kemarin? Tes. Oke, dites ya. Berapa tuh? Kalau onload sama outputnya? Ampere-nya. Pakai apa ngetesnya? Pakai punya lagi tuh. Tes. Ya, pakai punya lab. Ampere. Yang jarum itu kan? Iya. Oke. Sama cek airnya. Oke, sama cek airnya ya. Isinya apa sih air itu? Eraksa. Kimianya apa sih H2Cl? Oke, apa sih? H2SO4. Yang di dalam aki itu apa cairannya? Eraki. Nggak tahu, saya mau nggak tahu. Oke. Jadi kalau nanti ini kan biasanya di atas kapal itu pemegangnya adalah mualim 2 ya. Yang ngetes biasanya ini mualim 2. Nah kalau kalian nanti onboard belum jadi mualim 2, berarti kan ini belum tanggung jawab kalian. Tetapi kalau kalian dapatnya orang Indonesia ya, kalau orang Indonesia tuh sukanya memanfaatkan orang. Sekali kalian ngetes, terus kalian suruh ngetes. Iya. Tapi VHF ini ditesnya per apa? BCM per hari. Per hari, daily ya. Jadi kita harus ngetes kalau kita itu sedang dinajaga, kita ngetes VHF kita ya, dia bisa menerima nggak? Ada kapal lain dites ke kapal lain ya, masuk atau tidak? Jangan ngandelin half the test dan di record. Kalau kita ngetes kita record. Nanti kita panggil kapal apa, ketika kita menggunakan VHF kan ada recordnya, itu juga dicatat. Jadi kalau kalian mau belajar untuk pengetesan, ikut saja. Jangan kalian yang ambil alih. Karena kalau kalian sudah sekali kalian ngetes, besok-besok suruh terus kalian. Nah kamu ya, sekalian kamu yang ngetes ya. Jadi kalau memang kalian mau belajar, ikut aja. Ya, jangan full kalian yang mengetes. Karena modelnya begitu kalau di Indonesia. Nah sekali kita tangkap, kita dimanfaatkan. Nah padahal pekerjaan kita, apalagi nanti kalau kalian
masih di 553 ya, itu kan pekerjaannya banyak sekali. Apalagi nanti mungkin kalau cewek ditambah pemegang uang makan, ya. Kemudian nanti ditambah dokumen, ya dokumen kru, dokumen kapal itu banyak. Ya. Jadi jangan mau dimanfaatkan. Kalau memang belum waktunya kalian yang megang ini, ikut saja pas pengetesan. Jangan full kalian yang megang. Oke, silakan yang mau bertanya. Cukup. Cukup, kalau nggak ada ini boleh pulang. Siap.